Yosafat teringat melalui krisis mengenai pimpinan daripada Tuhan. Tetapi saudara, tidak ada relasi tersebut di dalam hidup daripada Yoram. Krisis yang terjadi hidup dia hanya mengatakan bahwa dia adalah orang yang dihakimi oleh Tuhan. Saudara, bagi orang dunia yang tidak pernah mengenal Tuhan, itu segala sesuatu yang terjadi hidup dia yang malang itu adalah suatu penghakiman daripada Tuhan. Bagi anak Tuhan, sesuatu yang krisis dalam hidup kita itu membuat kita memikirkan mengenai kehendak Tuhan, membawa kita mendekat kepada Tuhan. Dua respons yang berbeda terhadap satu krisis yang sama. Minggu lalu kita sudah membicarakan bagaimana Elia sudah naik ke surga, dan sekarang kau sudah perhatikan dari 2 Raja pasal yang kedua, itu ayat ke-19 dan seterusnya, itu sudah bisa melihat ada suatu hal yang kayak memberikan satu meterai bahwa Elisa itu adalah pengganti daripada Elia. Elisa melakukan suatu miracles, ya, suatu mujizat. Tapi kita tidak bicarakan ayat yang berikut itu. Kita masuk dalam pasal yang ketiga. Kita akan membaca, ini cukup panjang pasal ini. Kita tidak usah membaca semuanya dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-19. Ya, ayat pertama sampai ayat ke-19 saja. Nanti saya akan tutup dengan ayat ke-26 dan 27. Mari kita membaca bertanggapan. Saya membaca ayat pertama, saudara membaca kedua, dan seterusnya. Demikianlah firman Tuhan. Yoram, anak Ahab, menjadi raja di Samaria atas Israel dalam tahun ke-18 zaman Yosafat, Raja Yehuda. Dan dia memerintah 12 tahun lamanya. Namun demikian, ia masih berpaut kepada dosa Yerobeam bin Nebat, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, ia tidak menjauhinya. Tetapi segera sesudah Ahab mati, memberontaklah Raja Moab terhadap Raja Israel. Selanjutnya ia menyuruh orang kepada Yosafat, Raja Yehuda dengan pesan, Raja Moab telah memberontak terhadap aku, maukah engkau bersama-sama aku berperang melawan Moab? Jawabnya, aku akan maju, kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu. Maka berjalanlah Raja Israel dan Raja Yehuda dan Raja Edom, tetapi sesudah mereka berkeliling 7 hari perjalanan jauhnya, maka tidak terdapat air untuk tentara dan untuk hewan yang mengikuti mereka. Jadi bertanyalah Yosafat, tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaraannya kita meminta petunjuk Tuhan? Lalu salah seorang pegawai Raja Israel menjawab, katanya, di sini ada Elisa bin Safat yang dahulu melayani Elia. Tapi berkatalah Elisa kepada Raja Israel, apakah urusanku dengan engkau? Pergilah kepada para nabi ayahmu dan kepada para nabi ibumu. Jawab Raja Israel kepadanya, jangan begitu sebab Tuhan memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Moab. Maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. Sebab beginilah firman Tuhan, kamu tidak akan mendapatkan angin dan hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air, sehingga kamu serta ternak sembelihan dan hewan pengangkut dapat minum. Kamu akan memusnahkan segala kota yang berkubu dan segala kota pilihan. Kamu akan menumbangkan segala pohon yang baik. Kamu akan menutup segala mata air dan kamu akan merusakkan segala ladang yang baik dengan batu-batu. Saya akan membaca beberapa ayat selanjutnya. Kita langsung lompat ke 26 dan 27.
Ya, ketika Raja Moab melihat bahwa perperangan itu terlalu berat baginya, diambilnyalah 700 orang pemegang pedang bersama-sama dengan dia untuk menerobos ke jurusan Raja Edom, tetapi tidak berhasil. Kemudian dia mengambil anaknya yang sulung yang akan jadi raja menggantikan dia, lalu mempersembahkannya sebagai korban bakaran di atas pagar tembok. Tapi kegusaran besar menimpa orang Israel sehingga mereka bersama berangkat meninggalkan dia dan pulang ke negeri mereka. Mereka tundukkan kepala dan kita masuk di dalam doa. Bapa dalam surga, kami datang ke hadirat Tuhan pada pagi hari ini, meminta satu hal daripada Tuhan, yaitu kembali firman Tuhan untuk menyegarkan kami pada pagi hari. Berilah kepada kami bukan hanya kemampuan bagi kami untuk bisa membaca firman Tuhan, bukan hanya mengerti firman Tuhan, tapi diberkati melalui firman Tuhan yang sudah kami baca ini. Kami menyerahkan diri kami, baik kami yang sudah berkumpul di ruangan ini, maupun mereka yang mengikuti persuan doa pagi ini di rumah mereka masing-masing. Ya Tuhan, dimanapun kami berada, roh Tuhan kiranya memberkati kami dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami serahkan semua dan juga nanti pokok-pokok doa kami yang akan kami panjatkan. Kiranya Tuhan disenangkan melalui persekutuan doa pagi daripada komunitas ini. Kami serahkan semua dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kau perhatikan saudara dalam 2 Raja-Raja pasal 3, di sini dikatakan Yoram, dibuat dengan satu kalimat, anak Ahab itu menjadi raja di Samaria atas Israel. Yoram, anak Ahab itu menjadi raja. Dan dia akan memerintah selama 12 tahun. Coba kita perhatikan beberapa ayat yang penting di sini. Kalau saya perhatikan setelah Ahab mati, maka yang menggantikan pertama kali adalah Ahazia. Ya, coba kita buka 2 Raja-Raja pasal yang pertama. Ahazia tidak lama memerintah Israel, hanya 2 tahun saja, lalu dia jatuh dan akhirnya dia meninggal. Kita sudah membahas mengenai perikop ini, 2 Raja-Raja pasal yang pertama. Tapi kalau saya perhatikan dalam 2 Raja-Raja pasal yang pertama ayat ke-17, ya itu matilah raja sesuai dengan firman Tuhan yang dikatakan oleh Elia, maka Yoram menjadi raja menggantikan dia dalam tahun kedua zaman Yoram bin Yosafat. Ada Yoram bin Yosafat, yang lainnya itu Raja Yehuda. Sebab Ahazia tidak mempunyai anak laki-laki. Soalnya di sini, saudara, Ahazia tidak memiliki keturunan, sehingga yang menggantikan dia nanti adalah anak Ahab yang lainnya. Jadi Ahazia dan Yoram ini adalah dua saudara, keduanya adalah anak daripada Ahab. Ya, ini Ahazia itu adalah anak daripada Ahab. Yoram dalam 2 Raja-Raja pasal 3 ayat 1 juga dikatakan anak daripada Ahab. Ya, saudara-saudara. Saudara perhatikan di sini, ya, kalau kita baca dalam 2 Raja-Raja pasal 1 ayat ke-17, maka di sana dikatakan bahwa Yoram menjadi raja menggantikan Ahazia dia dalam tahun kedua zaman Yoram bin Yosafat, Raja Yehuda. Di Yehuda nanti ada raja namanya Yoram juga, pada zamannya Raja Yoram di Yehuda dia menjadi raja. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 3 ayat 1 dikatakan Yoram, ya anak Ahab menjadi raja di Samaria dalam tahun ke-18 zaman Yosafat Raja Yehuda. Mana yang benar, saudara? Ada berapa raja di Yehuda? Dalam 2 Raja-Raja pasal yang pertama dikatakan bahwa Yoram anak Ahab menjadi raja dalam zamannya Yoram Raja Yehuda. Di dalam 2 Raja-Raja pasal ketiga dikatakan Yoram anak Ahab menjadi raja dalam zamannya Raja Yosafat di Yehuda. Saudara. Yosafat jadi raja di Yehuda. Saudara, orang kritik mungkin dengan cepat menyalahkan Alkitab dalam hal ini, mengatakan bahwa ini adalah suatu kontradiksi yang nyata. Alkitab penuh dengan error, tapi kalau saya perhatikan di sini, saudara, Yosafat ketika menjadi raja di Israel, anak dia itu namanya Yoram. Nah, dia itu namanya Yoram dan akhirnya ada satu zaman dalam pemerintahan Yosaf di mana dia memerintah Israel itu dengan anaknya. Jadi satu co-region yang memerintah bersama dengan anaknya. Jadi tidak salah dikatakan bahwa pada saat itu baik Yosafat itu adalah raja atas Yehuda dan Yoram anak Yosafat juga adalah raja atas Yehuda. Firman Tuhan tidak mengandung kesalahan dalam hal ini. Ini bukan suatu kontradiksi. Kau perhatikan dalam 2 Raja-Raja pasal yang ketiga di sini, saudara bisa melihat ada suatu brief description mengenai siapa Yoram ini. Saudara perhatikan, 2 Raja-Raja pasal 3 kedua, ia melakukan apa yang jahat. Yoram melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu ada komentar selanjutnya, tetapi bukan seperti ayahnya dan seperti ibunya. Ia menjauhkan tugu berhala Baal yang didirikan oleh ayahnya. Saudara, menarik sekali, saudara. Ntar saudara bisa melihat bagaimana Yoram yang adalah anak daripada Ahab. Ahab itu sangat jahat sekali.
itu menjadi raja yang paling jahat di Israel Utara pada saat itu. Jezebel itu menjadi ratu yang paling jahat di sepanjang sejarah daripada Israel Utara. Ini anaknya, by the grace of God ya, ini ada satu common grace, dia bisa melakukan atau menjauhkan apa yang dilakukan oleh ayahnya. Itu dia akhirnya tidak menyembah tugu berhala Baal yang didirikan oleh ayahnya tersebut. Ini menunjukkan suatu hal bahwa the past, our past, masa lalu kita itu tidak mendikte masa depan kita. Banyak orang yang mengatakan, termasuk survei yang saya lakukan, kalau orang tuaku sudah melakukan suatu hal yang begini dan begitu, saya tidak mendapatkan contoh di rumahku mengenai apa itu pernikahan yang indah. Saya tidak melihat hal itu dalam hidupku. Saya itu tidak mendikte kita bahwa kita tidak bisa mendapatkan pernikahan yang indah daripada Tuhan. Our past doesn't dictate our future. Itu satu prinsip daripada Alkitab. Kalau tidak, saudara, tidak mungkin ada pertobatan dalam hidup anak-anak Tuhan. Ya, kita tidak mungkin mendapatkan pertobatan kalau tidak ada kesempatan untuk bisa merubah apa yang daripada masa lalu kita. Saudara, menarik sekali bahwa di sini dikatakan bahwa Yoram yang sangat dekat sekali dengan ibadah dan berhala, penyembahan berhala daripada ayah dan ibunya, tidak atau menjauhkan tugu berhala Baal yang didirikan ayahnya. Nanti ada orang yang bertanya, mengapa ini terjadi? Dan nanti kita akan jelaskan lebih lanjut lagi mengenai hubungan antara Yosafat dan Yoram di sini, saudara. Hubungan Yosafat dan Ahab, Yosafat dan Yoram. Di sini ada yang mengatakan ini demi menyenangkan Raja Yehuda, karena dia tahu bahwa sekarang Moab itu sudah memberontak, dia mau berperang terhadap Moab, maka dia menjauhkan berhala, menjauhkan Baal supaya bisa berperang bersama dengan Yosafat. Ini saya tidak menerima hal ini, saudara. Saya tahu satu hal, kira-kira kemungkinan. Jadi dia bisa melihat bagaimana ayahnya mati, dia melihat nanti Ahazia mati, itu saudaranya sendiri meninggal. Dia melihat bagaimana nabi-nabi Baal pernah disembelih oleh Elia, itu dia melihat semua hal itu, dan saya percaya ada rasa ketakutan dalam diri dia. Rasa takut sehingga dia akhirnya mau menghindarkan itu tuh kayak bad omen bagi dia. Itu satu hal yang menakutkan, itu tidak seharusnya didekati. Tapi fakta bahwa seseorang bisa takut terhadap sesuatu tidak membawa dia datang dan mendekat kepada Tuhan. Fakta bahwa kita bisa takut terhadap hukuman daripada api neraka tidak membawa kita otomatis langsung datang kepada kasih daripada Tuhan. Tidak, saudara. Saudara perhatikan di sini dalam 2 Raja pasal 3 ayat kedua itu tetap dikatakan bahwa ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Itu bottom line. Tuhan katakan bahwa dia tetap melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Bahkan di sini dikatakan, walaupun dia menjauhkan tugu berhala Baal yang didirikan oleh ayahnya tersebut, yang ketiga mengatakan, ia masih berpaut kepada dosa Yerobeam bin Nebat. Dosa Yerobeam adalah dosa di mana membawa orang Israel akhirnya melacurkan dirinya dengan menyembah 2 lembu emas, satu di Dan, satu di Berseba. Itu satu hal political, bukan religious, karena Yerobeam mengatakan, kalau orang Israel tidak mendapatkan pusat penyembahan bagi mereka sendiri, maka mereka kemungkinan besar akan pergi ke Yerusalem, ke Yehuda, dan akhirnya akan lebih loyal kepada raja di Yehuda daripada kepada saya. Maka dia mendirikan 2 tempat penyembahan tersebut. Supaya apa? Supaya orang Israel tidak perlu pergi ke selatan. Bukan karena dia menyukai agama tersebut, atau dia meyakini agama tersebut, enggak, tapi karena masalah politikal, supaya tetap memiliki power dalam tangan dia. Kita bisa melihat di sini, dosa Yerobeam adalah dosa membuat orang-orang Israel, umat Tuhan, itu akhirnya berpaling daripada Tuhan. Dan ini masih dilakukan oleh Yoram. Walaupun dia sendiri tidak menyembah berhala Baal, tapi dia masih melakukan, ketiga, dosa daripada Yerobeam bin Nebat, mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Itu dosa yang sangat besar sekali. Dosa yang mengakibat orang lain berdosa, itu bukan kita yang berdosa, tapi orang lain diakibatkan oleh tindakan kita, sehingga mereka berdosa terhadap Tuhan. Itu dosa yang sangat jahat sekali. Komentator menambahkan satu kalimat, ia itu mengakhiri ayat ketiga, tidak menjauhinya. Setelah bicara banyak mengenai bagaimana Yoram masih melakukan dosa daripada Yerobeam bin Nebat, ditambah satu kalimat, ia tidak menjauhinya. Itu konklusi daripada hidup Yoram. Saudara bisa melihat di sini suatu hal yang sangat menarik, sekali kita bisa aja kita berpikir, saudara, berapa hal yang penting kita bisa pelajari. Saudara, bukankah melalui Elia Tuhan sudah mengatakan bahwa keturunan anak-anak Ahab itu akan dibasmi semua. Coba kita bandingkan, saudara, dengan satu raja-raja ya.
Saudara masih ingat bagaimana Ahab nanti Isabel membunuh Nabot, saudara ya, dan keluarganya. Maka nanti Elia akan berkata kepada Ahab bahwa Tuhan juga akan menyapu habis keluarga daripada Ahab. Perhatikan di sini, saudara, ayat yang ke-21, saudara. 1 Raja-Raja pasal 21 ayat ke-21. 1 Raja-Raja pasal 21 ayat ke-21. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu dan aku akan menyapu engkau dan melenyapkan setiap orang laki-laki dari keluarga Ahab, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Saudara, ini sudah dikatakan dan akhirnya saudara kita bisa bertanya, lalu kenapa kok tidak langsung dilenyapkan saja anak-anak Ahab? Ya, saudara tahu bagaimana Ayub pernah kehilangan 10 anaknya itu sekaligus dalam satu hari yang sama. Kenapa enggak Tuhan pakai cara yang sama supaya melenyapkan seluruh keluarga daripada Ahab pada satu hari yang sama? So, ada beberapa hal yang bisa kita pikirkan di sini. Jawaban atas pertanyaan itu simple, adalah karena Tuhan akhirnya berjanji tidak melakukan hal tersebut. Tuhan sendiri berjanji ketika dia melihat bagaimana Ahab merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita bisa melihat dalam 1 Raja-Raja pasal 21, ayat yang ke-29. Tuhan berkata kepada Elia, 1 Raja-Raja 21 ayat 29, sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya. Barulah dalam zaman anaknya, aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya. Tuhan sendiri berjanji melihat bagaimana Ahab merendahkan diri, bahwa dia tidak akan melenyapkan keluarga Ahab di depan matanya. Dia Ahab tidak pernah melihat anaknya itu meninggal. Dia tidak pernah melihat Ahazia meninggal. Dia tidak pernah melihat akhirnya Yoram meninggal. Tapi Yezebel melihat. Yezebel menyaksikan bagaimana anaknya Ahazia paling tidak itu meninggal. So, nanti saudara bisa melihat dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-8, pasal yang ke-9, saudara, itu pasal 9 khususnya, ya, Yehu menjadi raja atas Israel, itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Elia. Yoram nanti juga Ahazia nanti dibunuh. Ahazia itu anak daripada Yosafat, saudara. Yoram nanti dibunuh, ya, Yoram dibunuh. Nanti ayat yang ke-30 dalam 2 Raja pasal 9 ke-30, Isabel dibunuh. Isabel nanti dibunuh. Nanti saudara perhatikan dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-10, itu kalau saudara baca sangat menarik sekali. Nanti 70 anak daripada Ahab itu dibunuh. Dan ini dibunuh dengan suatu cara yang luar biasa, yaitu Yehu tulis surat, saudara, kepada kepala istana di Samaria, di situ tulisnya, ya, saudara. Suruh mereka untuk potong kepala daripada 70 anak Ahab. Kalau enggak, saya akan datang ke sana dan berperang. Kepala istananya kaget, saudara, karena dia melihat bagaimana Yesus sudah mengalahkan Yoram dan membunuh juga Ahazia, 2 raja, Israel dan Yehuda sudah dibunuh. Dia mau ngapain? Saudara, Yehu akan mengatakan, sama kamu sekarang angkat satu raja, satu anak daripada 70 anak daripada Ahab tersebut. Angkat di atas kuda, jadikanlah dia raja, dan aku akan berperang dengan kamu. Kalau mereka langsung tidak mau, mereka tahu bahwa mereka pasti akan kalah. Kalau tidak, gitu, sekarang bunuhlah ke-70 anak daripada Ahab. Kepalanya dibawa kepadaku. Akhirnya 70 anak tersebut kepalanya dipotong dan dibawa kepada Yehu. Habis satu generasi. Tapi Ahab memang tidak pernah melihat semua hal ini. Karena itulah janji daripada Tuhan kepada Ahab. Kalau kita bisa berpikir, kalau itu adalah ceritanya, mengapa harus ditunda lama-lama? Mengapa tidak langsung aja dihabisi keluarga tersebut? Ini ada suatu timing daripada Tuhan. Ya, bahkan Tuhan mengizinkan Ahazia itu bukan cuma hidup, lalu Yoram hidup, tidak. Mereka bahkan hidup dan naik takhta menjadi raja. Tuhan mengizinkan hal tersebut terjadi. Bahkan Ahazia menjadi raja 2 tahun, Yoram kan menjadi raja 12 tahun, dan Tuhan menantikan masa tersebut. Dia tidak langsung basmi keluarga daripada Ahab. Ada satu alasan, yaitu karena evil itu belum matang di mata Tuhan. Belum waktunya Tuhan. Tapi ketika masa tersebut diberikan oleh Tuhan, saya juga percaya hal kedua terjadi. Tuhan tetap memberikan kesempatan bagi mereka untuk bertobat. Saudara jangan memikirkan bahwa penundaan penghakiman daripada Tuhan adalah karena Tuhan itu lalai.
Tidak, Tuhan tidak pernah lalai. Penundaan penghakiman daripada Tuhan adalah karena Tuhan menantikan dan menginginkan pertobatan daripada orang-orang yang berdosa. Ketika mereka nggak bertobat dalam masa penundaan tersebut, mereka semakin dihakimi oleh Tuhan. Sudah dikasih kesempatan untuk bertobat, waktu lebih untuk bisa bertobat, tapi mereka tidak mengambil kesempatan tersebut. Mereka akan semakin dihakimi. Soalnya saya ajak kita membuka 2 Petrus, saudara. 2 Petrus pasal yang ketiga. Ya, 2 Petrus pasal yang ketiga, kalau saudara perhatikan di sini, saudara, saya baca berapa ayat, perhatikan saudara ya. Ketiga, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu, sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Ini menipu diri. Mengapa? Karena mereka sadar bahwa segala sesuatu tidak seperti semula, sudah ada penghakiman Tuhan dalam air bah. Ayat kelima menjelaskan hal ini. Ya, mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal daripada air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Sudah ada air bah, sudah ada penghakiman Tuhan. Tapi mereka sengaja tidak mau tahu mengenai hal itu. Kalau Tuhan sudah pernah menghakimi dunia, Tuhan bisa menghakimi dunia ini lagi. Ketujuh, tapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupa, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan menunda penghakiman. Itu bukan karena dia lalai, tapi karena dia memberikan kesempatan orang bisa bertobat. Coba perhatikan, berapa lama sejak perkataan daripada Tuhan kepada Elia untuk akhirnya seluruh keluarga daripada Ahab itu akan dihapuskan, disapu, dilenyapkan. Berapa lama sejak akhirnya Ahab itu akhirnya merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bagi saya itu bukan suatu pertobatan karena Ahab tetap akan mati dengan mati yang tragis. Lalu sampai akhirnya Yoram meninggal. Berapa belas tahun kesempatan yang Tuhan berikan bagi dia untuk bertobat. Tapi akhirnya dia tidak bertobat. Apa yang dia rasakan ketika menjadi raja? Kita bisa melihat bagaimana apa yang terjadi dalam hidup Yoram, nanti belakang kita bisa melihat bagaimana relasi dia kepada Tuhan itu bisa dinyatakan melalui kata-kata dia. So, hal yang ketiga kita bisa pelajari pada ayat yang kedua, ayat ketiga yang sangat pendek ini, saudara, adalah totalitas, totalitas daripada dosa itu sendiri. Yoram memang tidak melakukan kejahatan daripada orang tuanya, bahkan dia menjauhkan tugu berhala Baal yang didirikan oleh Ahab, saudara. Tapi bukan menjadikan Yoram 50% baik, enggak. Perhatikan di sini, saudara. Yoram tidak menjadi orang yang separuh baik di mata Tuhan. Itu suatu deklarasi daripada Tuhan terhadap Yoram adalah mengatakan ia tetap melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Saudara, kita jangan menipu diri, lalu mengatakan bahwa saya mengasihi Tuhan 99,9%, ada 0,1% dalam hidup saya memang saya simpan untuk hal yang lainnya yang bukan Tuhan. Saudara, Tuhan adalah Tuhan yang dikatakan dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat ke-5, saya adalah Tuhan yang cemburu. Dia meminta 100,000% daripada hidup kita. Kalau kita tidak bisa mengatakan kita 99,9%, maka Tuhan akan berkenan pada kita juga 99,9%, enggak. Either 0 or 1, saudara. Itu pilihan bagaimana kita berkenan di hadapan Tuhan. Maka ini suatu teguran, suatu peringatan bagi kita, saudara. Bukan karena kita melakukan suatu hal yang baik dalam hidup kita, maka Tuhan berkenan dalam hidup kita. Enggak, kita melakukan seluruh hidup kita adalah untuk Tuhan. Di sana Tuhan baru berkenan bagi kita. Jangan menyimpan idol dalam hidup kita. Ada berhala-berhala, sekecil apapun berhala tersebut. Suatu hal yang akan Tuhan katakan, engkau sudah melakukan suatu kejahatan di hadapan. Totalitas daripada dosa. Anak Tuhan harus mengerti mengenai totalitas daripada dosa ini. Jangan sampai kita menipu diri kita. So, ayat keempat menyatakan Mesa, Raja Moab, ya, dia akhirnya selama ini, saudara itu di bawah Ahab, dia mempersembahkan upeti. Saudara itu ada 100.000 anak domba setiap tahunnya, saudara. Dan ada bulu daripada 100.000 domba jantan itu diberikan setiap tahunnya kepada
Raja Israel kepada Israel. Coba perhatikan di sini, ada satu catatan dalam sejarah mengenai Raja Moab, ya Raja Moab, Mesa itu kira-kira mungkin abad ke-9 sebelum Masehi menjadi pertengahan abad ke-9 sebelum Masehi menjadi raja. Dan dia mencatat juga mengenai peperangan dengan Israel. Saudara. Tapi yang menarik, catatan dia sangat berbeda dengan apa yang kita lihat dalam 2 Raja-Raja pasal yang ketiga. Dalam catatan dia mengatakan bahwa dia menang atas Raja Israel, walaupun di sini dia katakan sudah kalah total, saudara ya. Itu kota-kota nanti dihancurkan satu persatu, hanya sampai akhirnya di ke-2 Raja-Raja pasal yang ketiga, ke-25, dia sampai mundur di Kir Hareset saja. Itu yang sisa. Di sana nanti dia akan mengorbankan anaknya sendiri yang sulung yang akan menggantikan dia menjadi raja, itu dikorbankan. Dibunuh, dipersembahkan, dikorbankan kepada dewa daripada Moab, Chemos. Saudara melihat di sini, ini kok berlawanan, mana yang benar? Sekali lagi, scholars akhirnya banyak yang memikirkan, ini jangan-jangan ini Alkitab ini, mereka seringkali tidak menganggap Alkitab sebagai suatu teks buku sejarah yang mencatat mengenai sejarah. Jadi mereka melihat bagaimana tulisan daripada Moab tersebut, Raja Moab, Mesa, itu lebih bisa dipercaya. Terus saya percaya ada yang benar dalam versi di Alkitab, bahwa pada akhirnya memang ditaklukkan, tapi ini tidak ada satu raja di kerajaan dunia yang mau mengatakan bahwa dia kalah. Ya, kalau akhirnya Raja Israel itu mundur, tidak menghancurkan dia, bagi dia itu kemenangan, itu klaim kemenangan. Dan di sini saudara bisa melihat, ayat ke-27 itu dia mengorbankan anaknya, mempersembahkan anak sebagai korban bakaran di atas pagar tembok. Terjadi suatu kegusaran yang demikian besar di antara orang-orang Israel, ya Israel, Yehuda dan Edom. Mereka demikian merasa jijik melihat apa yang sedang terjadi. Rajanya itu tidak sungkan, tidak malu, tidak takut, tidak merasakan apa-apa, membakar anaknya sendiri yang akan menggantikan dia. Itu dibakar di atas pagar tembok, langsung gusar mereka. Ada satu anger yang menimpa mereka, itu dalam bahasa aslinya, itu suatu kemarahan yang terjadi. Nah, ini kita tidak tahu apa yang dirasakan ya ketika melihat hal tersebut. Ya, mereka mundur. Nah, itu mungkin dianggap sebagai suatu kemenangan oleh Mesa. Akhirnya saya tidak dikalahkan. Lalu dia tulis bicara mengenai kemenangan di atas Raja Israel. Saudara, yang terjadi di sini saudara bisa melihat bagaimana ini menjadi suatu hal yang besar bagi Raja Yoram. Yoram tahu bahwa Moab ini menjadi subjek daripada Israel sudah cukup lama, sangat lama sekali. Dan sekarang ini memberontak, ini menjadi suatu yang mengancam. Ayat yang ke-6, kalau saudara perhatikan, di sana keluarlah Raja Yoram pada waktu itu dari Samaria, lalu memeriksa barisan seluruh orang Israel. Ayat ke-7, lalu dia menyuruh orang kepada Yosafat, Raja Yehuda, dengan pesan, Raja Moab telah memberontak terhadap aku, maukah engkau bersama-sama aku berperang melawan Moab? Lalu Yosafat menjawab, aku akan maju, kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu. Saudara, yang mendeklarasikan bahwa ada persatuan pada satu antara Israel yang sedang melacurkan diri di hadapan Tuhan, dengan Yehuda yang setia kepada Tuhan. Siapa yang mengatakan ada persatuan tersebut? Ini adalah persatuan daripada umat Tuhan. Sama-sama keturunan daripada Abraham, tapi akhirnya menjadi keturunan Abraham yang sejati adalah mereka yang memeluk iman daripada Abraham. Di sini orang Israel merasa diri adalah keturunan daripada Abraham. Persatuan yang dikatakan oleh Yosafat di sini bukan yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudara perhatikan, saudara bisa melihat papanya Yosafat, Asa, saudara itu berperang dengan Raja Israel, yaitu Yehuda berperang dengan Israel seumur hidup dari Asa dan Baesa, Raja Israel Baesa itu bertempur terus. Tapi sekarang anaknya Asa, Yosafat, itu berdamai dengan Israel. Saudara. Ini sebenarnya adalah suatu hal yang tidak baik di hadapan Tuhan. Mengapa mereka bisa berdamai? Bukan karena berdamai sama-sama akhirnya menyembah Tuhan yang sama, bukan. Saudara mungkin tidak tahu, saudara, yaitu Ahab dan Yezebel. Jadi kita hanya bicara mengenai anak-anaknya yang laki-laki. Tapi ada seorang perempuan, anak Ahab dan Yezebel, namanya Atalia. Atalia itu nama anak saya, saudara ya. Anak saya tidak sejahat Atalia yang itu, saudara ya. Atalia, anak daripada Ahab Yezebel itu bertingkah laku jahat sekali. Itu ratu yang juga jahat seperti mamanya.
Beda dengan Atalia anak saya, mirip mamanya juga, saudara ya. Berbeda sekali. Saudara lihat di sini, saudara, Atalia itu nanti akan menikah dengan anak daripada Yosafat, saudara, namanya Yoram. Atalia akan menikah, Atalia daripada kerajaan Israel Utara, anak daripada Ahab dan Yezebel, menikah dengan Yosafat yang takut akan Tuhan, tapi anaknya Yoram dinikahkan dengan Atalia, saudara. Yang terjadi nanti lahirlah orang anaknya Ahasia, anak daripada Atalia dan Yoram. Di dalam zaman Ahasia, kita baca, saudara, 2 Raja-Raja, pasal yang ke-8, saudara ya. Ahasia adalah anak daripada Yoram plus Atalia. Yoram adalah anak daripada Yosafat, namanya sama Yoram dengan Yoram yang anaknya Ahab. Jadi seringkali terjadi kekacauan di sini. Kita baca dalam 2 Raja-Raja pasal 8. Ya, 2 Raja pasal 8, ya, ayat yang ke-25, dalam tahun ke-12 zaman Yoram anak Ahab Raja Israel, Ahasia anak Yoram Raja Yehuda. Saudara, perhatikan ya, ada 2 Yoram di sini, saudara. Ahasia anak Yoram Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 26 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem, cuma setahun pemerintahannya. Nama ibunya ialah Atalia, cucu Omri Raja Israel. 27, ia hidup menurut kelakuan keluarga Ahab. Cilaka, saudara. Cilaka. Ini Yehuda yang selamanya sudah sangat lama itu menyembah Tuhan. Hanya karena pernikahan yang salah ini, akhirnya nanti raja ini memperkenalkan ibadah yang salah sesuai dengan ibadah keluarga Ahab masuk ke Yehuda. Saudara jangan pikir bahwa pasangan hidup itu tidak penting, saudara. Pasangan hidup itu menentukan, kalau tidak dimulai dengan satu ibadah yang benar, akan mengakibatkan ibadah yang salah di dalam hidup pernikahan tersebut. Saudara perhatikan, bagi saya, saudara, seorang laki dan perempuan itu bukan soal saya menyukai dia saja, tapi yang paling penting di dalam adalah soal ibadah. Kalau kedua pasangan itu mengerti artinya ibadah, itu menjadi berkat besar dalam keluarga mereka. So, ini yang terjadi. Yosafat akhirnya menikahkan anaknya dengan Atalia. Persekutuan keluarga inilah yang mengakibatkan Yosafat akhirnya mengeluarkan satu kalimat yang dikatakan dalam ayat yang ke-7 tersebut. Ya, aku akan maju, kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu. Bukan karena sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan, tapi kehendak daripada manusia di sini. Kita perhatikan dalam ayat-ayat selanjutnya di sana langsung ditanya si raja siapa Yoram Israel bertanyalah dia kepada Yosafat, melalui jalan manakah kita akan maju? Jawabnya melalui padang gurun Edom. Saudara, sebelum di sini, saudara perhatikan di sini, perhatikan 1 Raja-Raja pasal yang ke-22. 1 Raja pasal ke-22 sama, Ahab pernah meminta bantuan daripada Yosafat untuk berperang melawan Aram. Sekali lagi di sini, saudara perhatikan dalam ayat yang keempat, Yosafat menjawab Ahab pada saat itu, sama, kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudamu dan kudamu. Memang sudah terjadi pada saat itu suatu hubungan yang dekat antara Yosafat dengan Ahab, itu pernikahan daripada anaknya sudah terjadi pada saat itu. So, perhatikan lebih beda dalam ayat ke-22, ayat ke-5, pasal 22 ayat ke-5, 1 Raja pasal 22 ayat ke-5. Sebelum berperang, Yosafat berkata kepada Raja Israel, baiklah tanyakan dahulu firman Tuhan. Ya, dalam 1 Raja pasal 22, Yosafat datang minta petunjuk daripada Tuhan sebelum berperang. Tapi di dalam 2 Raja-Raja, ketika dia sudah menentukan untuk berperang, dia tidak minta petunjuk kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Mungkin dia lupa bahwa dia harus meminta petunjuk kepada Tuhan terlebih dahulu sebagai anak Tuhan. Dia tidak melakukan demikian. Ayat ke-9 langsung mengatakan, berjalanlah Raja Israel dan Raja Yehuda dan Raja Edom. Saudara, menarik sekali, mereka melalui selatan. Saudara bisa melihat peta daripada Israel pada saat itu. Saudara bisa melihat Israel berbatasan dengan beberapa negara, Israel Utara. Ada berbatasan dengan Aram di atas, ya, lalu berbatasan dengan, saya pindah sebentar, berbatasan dengan Amon, berbatasan dengan Moab, baik Amon maupun Moab ada keturunan daripada Lot, saudara, ya, itu anak daripada Lot yang dilakukan atau yang dimiliki secara tidak baik itu, saudara. Ya, Amon dan Moab turun ke bawah. Saudara bisa lihat di sini adalah Kingdom of Edom. Jadi
Sebenarnya, jangan terlalu banyak, dari Israel bisa menyerang lewat sini, saudara. Tapi mereka memilih lewat sini. Jalannya lebih panjang. Mengapa mereka lakukan itu? Sekaligus membawa Edom berperang bersama dengan mereka. Karena Edom itu sudah ditaklukkan oleh Yehuda, menjadi subjek daripada Yehuda. Edom itu adalah tempat atau keturunan daripada Esau, saudara. Maka di sini ini sebenarnya kerajaan daripada satu keluarga, daripada Abraham. Ya, daripada Abraham sangat dekat sekali, saudara. Tapi akhirnya saudara bisa melihat, itu mereka turun ke bawah, lalu baru naik. Supaya apa? Supaya bisa gandeng kerajaan Edom untuk berperang bersama. Ada 3 kerajaan di sana. Raja Israel, Raja Yehuda, dan Raja Edom. Dengan ayat ke-9, tetapi sesudah mereka berkeliling 7 hari perjalanan jauhnya, mereka tidak mendapatkan air untuk minum, dan akhirnya terjadi kekeringan, atau mereka tidak bisa mendapat minum, hewan mereka tidak bisa dapat minum, tentara mereka tidak bisa dapat minum. Dalam kondisi demikian, baru ayat ke-10, Yosafat teringat, sekarang waktunya untuk bertanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Raja Israel, ini ayat ke-10 ini komentar daripada, ayat 11 nanti baru Yosafat, ayat ke-10 adalah komentar daripada Yoram, Raja Israel, bukan wahai Tuhan, tapi alas, gitu ya, atau cilaka, gitu ya, maksudnya. Tuhan telah memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan Moab. Lalu di sana baru ingat Yosafat terhadap Tuhan, ayat ke-11, tapi bertanyalah Yosafat, tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan supaya dengan perantaranya kita meminta petunjuk Tuhan? Saudara perhatikan di sini ada krisis yang terjadi, 2 respons yang berbeda. Saudara, Yosafat teringat melalui krisis mengenai pimpinan daripada Tuhan. Tetapi saudara, tidak ada relasi tersebut di dalam hidup daripada Yoram. Krisis yang terjadi di hidup dia hanya mengatakan bahwa dia adalah orang yang dihakimi oleh Tuhan. Saudara, bagi orang dunia yang tidak pernah mengenal Tuhan, itu segala sesuatu yang terjadi di hidup dia yang malang, itu adalah suatu penghakiman daripada Tuhan. Bagi anak Tuhan, sesuatu yang krisis dalam hidup kita itu membuat kita memikirkan mengenai kehendak Tuhan, membawa kita mendekat kepada Tuhan. Berbeda sekali, dua respons yang berbeda terhadap satu krisis yang sama. So, di sini akhirnya Yosafat baru bertanya kepada Tuhan, tidak adakah di sini ada nabi daripada Tuhan sehingga kita bisa bertanya atau meminta petunjuk Tuhan melalui perantaraannya. Orang menarik sekali, Yoram tidak tahu. Yoram cuma tahu nabi-nabi Baal, saudara. Raja Edom apalagi. Raja Israel ini bukan wilayahnya. Lalu akhirnya tapi ada seseorang yang berkata, pegawai Raja Israel menjawab, katanya di sini ada Elisa bin Safat. Yang dahulu melayani Elia, itu translation lainnya dahulu mencurahkan air ke dalam tangannya Elia. Dia adalah pelayan Elia yang sangat rendah sekali. Maksudnya itu membasahi tangan Elia untuk Elia cuci tangan. Dia melayani Elia demikian. Itulah maksud di dalam ayat di sini. Elisa adalah pelayan Eli yang merendahkan diri sedemikian rupa. Dan di situ ada Elisa. Saudara, di sana baru teringatlah Yosafat, memang padanya ada firman Tuhan. Lalu, pergilah Raja Israel dan Yosafat dan Raja Edom kepada Elisa. Jadi bukan Elisa yang dipanggil, mereka yang pergi mencari Elisa. Soalnya sampai di sini saya bertanya, pada saat ini mereka ada di mana ya? Jadi mereka sudah 7 hari lamanya, akhirnya nggak dapat air. Saya ada sense, saudara, bahwa mereka itu ada di Edom, sudah sampai perbatasan dekat dengan perperangan dengan Moab, sehingga kekeringan mereka pada saat itu bagi Raja Israel, Yoram itu adalah suatu ancaman. Ini Tuhan sudah menyerahkan kita kepada tangan Raja Moab. Mereka sudah dekat sekali dengan Moab pada saat itu, saudara. Tapi di sini dikatakan bahwa pada saat itu Raja Israel dan Yosafat dan Raja Edom pergi ke Elisa. Elisa ada di mana? Di Israel Utara. Israel adalah nabi di Israel Utara, bukan di selatan, apalagi di Edom. Maka saya sulit tidak membayangkan bahwa ketiga raja ini akhirnya take the time untuk akhirnya pergi lagi ke utara, mencari Elisa, supaya akhirnya kembali lagi ke Edom. Bagi saya tidak mungkin mereka berada di Israel pada saat itu, atau lagi di Yehuda juga tidak mungkin. Maka di sini saudara mereka bertemu mencari Elisa dan bertemu dengan Elisa, dan ketika bertemu ayat ke-13 saudara bisa melihat bagaimana Elisa itu garang. Itu kayak Elia. Dia belajar seperti Elia menghadapi Raja Israel yang melawan Tuhan, itu tidak takut pada dia. Dia langsung semprot Raja Israel tersebut. Tapi berkatalah Elisa kepada Raja Israel, apakah urusanku dengan engkau? Ngapain kamu ke sini? Maksudnya gitu ya. Pergilah kepada para nabi ayahmu dan kepada para nabi ibumu. Saudara, jawab Raja Israel kepadanya setelah mendengarkan kalimat ini.
Ini tidak seperti yang dituliskan dalam bahasa Indonesia, jangan begitu sebab Tuhan memanggil ketiga raja untuk menyerahkan mereka ke dalam raja tangan orang Moab. Itu kan agak aneh ya. Seharusnya dia berteriak pada saat itu. Tambah cilaka lagi, sekarang lihat tandanya. Sekarang Elisa mau berbicara pada kita, tanda adalah Tuhan mau menyerahkan ketiga raja ini dalam tangan orang Moab. Itu maksudnya itu. Dia tambah merasakan, tambah desperate pada saat ini. Ayat 14, berkatalah Elisa, demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, jika tidak karena Yosafat. If it were not because of Yosafat, Jehoshaphat, Raja Yehuda, maka sesungguhnya aku ini tidak akan memandang dan melihat kepadamu. Perhatikan di sini, kehadiran Yosafat pada saat itu membuat akhirnya Elisa masih mau berbicara kepada mereka. Saudara, banyak sekali berkat yang Tuhan berikan pada orang sekitar kita melalui anak-anak Tuhan. Sekali kita tidak sadar bahwa betapa besar fungsi anak-anak Tuhan di tengah-tengah masyarakat. Melalui keberadaan daripada anak-anak Tuhan, masyarakat sekitar kita itu mendapatkan berkat. Kita tidak sadar mengenai hak privilege yang demikian besar yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau ada 10 orang benar di kota Sodom itu nggak dihancurkan, masih ada sampai saat ini. Itu keberadaan 10 orang benar. Tuhan akhirnya withhold judgment. Demi 10 orang benar itu menyampaikan berkat bagi orang-orang di Sodom. Tidak ada. So di sini saudara, karena satu Yosafat, maka Elisa mau berbicara kepada mereka, termasuk juga kepada Raja Israel. Betapa ada tulang punggungnya Elisa pada saat itu. Saudara, di sini kalau bisa melihat di sini, ayat 15, ini adalah satu cara di mana Elisa minta supaya ada pemain musik, pemain kecapi di sana. Ya sambil main kecapi mungkin sambil ada orang yang mengatakan itu Elisa harus lihat Raja Yoram itu kesel hatinya. Main kecapi, ada yang main itu menenangkan hati. Entah apa alasannya, tapi Alkitab berkali-kali mengatakan musik itu demikian penting. Karena Daud main kecapi, maka roh jahat keluar daripada Saul. Karena ada orang main kecapi pada saat itu, maka roh Tuhan sekarang datang kepada Elisa, menguasai Elisa. Kau jangan pikir bahwa musik itu tidak penting, musik dalam gereja itu sangat penting, karena sangat berkaitan sekali dengan akhirnya bagaimana Tuhan bekerja di tengah-tengah umat Tuhan. Saudara, akhirnya setelah mendapatkan kuasa, kekuatan daripada Tuhan meliputi Elisa, Elisa berkata, beginilah firman Tuhan, biarlah di lembah ini dibuat parit-parit, bukan cuma dibuat parit, tapi buat di lembah ini penuh dengan parit-parit, itu maksudnya di mana? Jadi mereka diminta, Elisa meminta tentara tersebut di lembah tersebut membuat parit-parit. Mengapa? Karena Tuhan akan kirimkan air. Luar biasa cara Tuhan mengirimkan air, ayat 17. Kamu tidak akan mendapatkan angin dan hujan. Tanpa angin, tanpa hujan. Tanpa hujan, tanpa storm. Itu air akan datang. Namun lembah ini akan penuh dengan air, sehingga kamu serta ternak sembelihan dan hewan pengangkut dapat minum. Itu harus buat parit supaya bisa menampung semua air tersebut. Dan itulah yang akan terjadi, dan mereka akan dipakai Tuhan untuk memusnahkan kota-kota yang berkubu daripada orang Moab. Saya ada baca selanjutnya, saudara, tapi itu yang terjadi. Jadi Tuhan mengirimkan air tersebut, lalu dari sisi Moab, jadi sudah dekat sekali perbatasan mereka dengan orang Israel, Yehuda dan Edom dengan Moab, sudah dekat. Itu waktu air mengalir, orang Moab itu akan melihat air itu seperti darah. Karena mungkin tanahnya, atau karena sinar matahari yang terpantul dari air itu kemerah-merahan, seperti darah. Menarik, saudara, di tanah Edom yang artinya kemerah-merahan, air itu akhirnya seperti juga kemerah-merahan, seperti darah tersebut, dan mereka lalu berkata satu hal, salah. Mereka pikir sekarang mereka 3 raja sudah saling membunuh satu dengan yang lainnya. Inilah darahnya mereka yang sedang mengalir. Lalu mereka kata nih, raja daripada Moab mengatakan, ayo sekarang pada tentaranya, mengatakan sekarang mari kita pergi kepada mereka, kita rampok, kita jarah mereka yang sudah mati semua. Saudara bisa melihat, saudara bisa baca sendiri, mereka datang ke sana, dan akhirnya mereka malah terpukul, karena memang tidak ada perlawanan, itu mereka sudah bersiap untuk berperang. Raja Moab masuk ke dalam perangkap mereka, mereka memukul Raja Moab, dan akhirnya kota demi kota itu dihancurkan satu persatu. Sampai akhirnya tinggal tersisa, ini namanya Kir Hareset, ayat yang ke-25, Kir Hareset saja yang ditinggalkan. Ya, lalu orang-orang mulai menembaki kota tersebut, lalu Raja Moab itu mencoba untuk mengirimkan 700 orang yang berpedang,
ya untuk akhirnya menerobos ke jurusan Raja Edom, tapi gagal. Akhirnya out of desperation, dia mengorbankan anaknya sendiri, dibakar jadi persembahan korban. Kalau di sini dikatakan, saudara, dia mempersembahkan korban bakaran seorang anaknya yang sulung, yang akan menjadi raja menggantikan dia. Saudara, demi untuk mempertahankan kerajaannya, dia mempersembahkan anak yang sulung tersebut. Langsung kita teringat dengan Allah Bapa yang mempersembahkan anak sulungnya bagi kita. Bukan demi mempertahankan kerajaannya, tapi demi mengasihi engkau dan saya. Dia memberikan anak sulungnya tersebut. Dan dia mati di kayu salib. Dan bahkan Filipi pasal 2, ayat yang ke-6, yang ke-7, itu mengatakan bagaimana Allah anak-anak sulung tersebut yang memiliki warisan atas takhta daripada Allah Bapa, tidak menganggap kesetaraan dengan Bapa sebagai suatu hal yang harus dipertahankan, tapi mengosongkan dirinya dengan mengambil natur seorang hamba, lalu taat, bahkan taat sampai mati. Saudara perhatikan, demikian berbeda cara-cara raja dunia dengan cara daripada raja kita, Bapa kita di surga. Kita bisa melihat raja dunia mempertahankan kerajaannya, bahkan mengorbankan anaknya yang sulung, yang akan mendapatkan warisan taktanya tersebut. Demi apa? Supaya dia tetap bisa menjadi raja. Bagaimana dengan raja kita, Bapa kita di surga? Dia mengorbankan anaknya yang sulung, ahli waris satu-satunya tersebut. Bagi kita semua, supaya kita bisa menjadi ahli waris bersama dengan dia di surga. Betapa indah berita kekristenan. Dua raja-raja ini ditutup dengan satu message mengenai Injil. Dan saya berharap semua yang mendengarkan message ini, saya mengerti mengenai kasih daripada Allah Bapa di surga. Yang firman Tuhan ini memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami dengarkan ini. Kami menyerahkan diri kami dalam tangan Tuhan. Ya Tuhan, sekali lagi ya Tuhan, mengingatkan pada kami bahwa kami adalah anak-anak Tuhan. Tuhan sudah mengaruniakan, mengorbankan anakmu yang sulung bagi kami semua. Maka kami tidak ada 1%, 0,1%, 0,00001% kemuliaan Tuhan yang berhak kami curi daripada Tuhan. Karena hidup kami, pasangan kami, keluarga kami, keturunan kami, semuanya kami berikan bagi kemuliaan Tuhan. 100% bagi kemuliaan Tuhan. Bekerjalah melalui gereja ini, baik mereka yang mengikuti urusan doa di ruangan ini, maupun mereka yang mendengarkan di rumah masing-masing. Ya Tuhan, ajar kami untuk bisa menikmati Tuhan 100%. Misalkan semua dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.